Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya Juan Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai proses melakukan wawancara terkait identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasikan sesuai pengalaman Bapak Ibu saat mengajar di kelas. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan proses wawancara, langkah pertama di sini yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu melakukan diskusi dengan sesama peserta mengenai hal-hal apa sajakah yang dipersiapkan untuk melakukan proses wawancara dengan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, atau teman sejawat di sekolah. Nah, terkait dengan persiapan wawancara, di sini saya akan memberikan beberapa contoh untuk persiapan wawancara. Jika masih kurang, silahkan Bapak Ibu lengkapi di kolom komentar video ini. Nah, terkait dengan persiapan, yang pertama adalah Bapak Ibu mempersiapkan atau mengumpulkan informasi-informasi yang akurat terkait dengan masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasikan. Yang kedua, Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasikan. Yang ketiga, Bapak Ibu mempersiapkan jawaban-jawaban atau memprediksikan jawaban-jawaban yang nanti akan ditanyakan oleh si pewawancara. Nah, tiga hal itulah yang saya berikan sebagai contoh. Jika masih kurang, silakan Bapak Ibu coret di kolom komentar ini untuk melengkapi penjelasan dari video ini. Nah, setelah Bapak Ibu mempersiapkan persiapan terkait wawancara, baru Bapak Ibu akan mengikuti wawancara dengan kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, atau teman sejawat. Dan jangan lupa membawa perlengkapan tulis dan alat perekam, sehingga Bapak Ibu bisa menulis hal-hal penting terkait dengan hasil wawancara, identifikasi masalah yang Bapak Ibu sudah identifikasikan. Nah, setelah akhir dari wawancara itu, maka nanti Bapak Ibu akan menyimpulkan hasil wawancaranya. Nah, setelah Bapak Ibu menyimpulkan hasil wawancaranya, maka hasil wawancara tersebut nanti Bapak Ibu akan tuangkan di LK 1.2 di bagian hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini saya contohkan masalah yang sudah diidentifikasi, yaitu minat belajar siswa masih rendah. Nah, setelah kemarin kita sudah melakukan kajian literasi bahwa yang mempengaruhi minat belajar itu rendah ada dua faktor sesuai kajian literasinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang termasuk faktor internal di sini adalah perhatian siswa yang baik, sikap siswa yang disiplin, kemampuan siswa yang baik. Nah, faktor eksternal di sini adalah dukungan atau motivasi selain dari guru dan sekolah, tentunya orang tua juga harus memberikan dukungan dan motivasi kepada anaknya. Yang kedua adalah sarana pembelajaran dan fasilitas sekolah. Nah, dengan melihat dari identifikasi masalah yang sudah kita identifikasi dan hasil kajian literatur serta wawancara yang sudah kita laksanakan, maka kesimpulan dari hasil wawancara terkait masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi yang disajikan kurang menarik, sehingga minat belajar siswa ini rendah. Yang kedua, guru kurang berinteraksi dengan siswa. Artinya di sini guru kurang memberikan perhatian kepada siswa, sehingga minat belajarnya rendah. Yang ketiga, kurang perhatian dari orang tua. Nah, di sini juga orang tua berperan penting dalam dunia pendidikan. Yang keempat di sini adalah sarana pembelajaran terbatas. Nah, dengan keterbatasan sarana pembelajaran juga akan memicu minat belajar siswa itu rendah. Nah, setelah kita menentukan hasil wawancara terkait dengan masalah yang sudah kita identifikasi, maka langkah selanjutnya baru kita menganalisisnya. Nah, tentunya kita menganalisis, kita lihat dari hasil kajian dan
hasil wawancara kita. Maka di sini baru kita menentukan analisisnya seperti apa. Nah, di sini penyebab masalah minat belajar siswa rendah itu disebabkan oleh 3 hal di sini. Yang pertama adalah metode mengajar guru yang kurang inovatif. Maka yang Bapak Ibu lakukan di sini adalah memperbaiki metode ajarnya. Dengan memilih metode ajar yang tepat, maka akan menarik minat belajar siswa. Dan juga Bapak Ibu menciptakan hal-hal yang baru atau menciptakan suasana yang baru dalam kelas sehingga mampu menarik minat belajar siswa. Yang kedua, kurang perhatian dari orang tua. Nah, di sini Bapak Ibu membangun relasi atau hubungan dengan orang tua sehingga orang tua juga ikut berpartisipasi dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada anaknya untuk giat belajar. Nah, yang ketiga, sarana pembelajaran terbatas. Nah, yang termasuk dalam sarana pembelajaran di sini adalah yang pertama, buku teks. Yang kedua, alat peraga. Yang ketiga, fasilitas sekolah seperti gedung yang kurang memadai, lapangan olahraga yang belum ada, dan laboratorium yang juga belum ada. Nah, saya contohkan di sini seperti guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, baik itu di SMP maupun SMA. Nah, jika belum ada ruang lab komputer, maka di sini akan memicu siswa akan minat belajarnya rendah. Karena apa? Setiap kali pelajaran hanya teori, dan teori. Prakteknya tidak ada karena memang belum ada ruang lab, sehingga di sini fasilitas atau sarana pembelajaran ini sangat berpengaruh penting. Nah, contoh yang kedua terkait alat peraga. Nah, di sini jika alat peraganya terbatas, maka di sini Bapak Ibu perlu kreatif dalam membuat alat peraga dengan mempergunakan alat-alat bekas di sekitar kita. Nah, setelah kita menganalisisnya dan nanti baru kita akan mempresentasikan pada kegiatan berikutnya. Sekian, semoga video ini bermanfaat.